Ayo Ria. Kita mulai kakak. Ya. Tunggu Lip. Aku nggak mau ya di laptopku ya. Oke, bisa dimulai sudah. Shalom dan selamat malam teman-teman PBKT yang sama dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan kasih-Nya sehingga kita masih dapat berjumpa pada malam yang indah ini di ibadah kedua kita di ibadah PPGT Jemaat Efrata Bontang. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PPGT semua yang sudah dapat hadir di link ibadah Zoom kita pada malam hari ini walaupun hanya seperti ini. Dan untuk ibadah kita pada malam hari ini yang akan dilayani oleh Kak Olive sebagai pelayan liturgi, Kak Priscilia Audi Pakiding sebagai pelayan firman, dan Kak Agus sebagai operator slide. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Olive yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Kak Olive saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam ibadah. Ya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan,
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Allah Tritunggal Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab berkelanjutan, adakah teman-teman yang ingin didoakan adakah yang ingin didoakan dibawa dalam doa syafaat nanti? Kalau ada, teman-teman bisa bercakap di sini. Ada teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang mau didukung nanti dalam doa syafaat, silahkan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada. Ada. Oh iya, ada. silakan. Ya, mungkin berdoa untuk kita semua aja, semoga di tengah pandemi yang kayak gini ya, Lip ya. Kita selalu diberikan kesehatan. Terus ya jauh lah dari COVID-19. Semoga pelayanan kita juga ke depannya lebih baik lagi. Dan ke depannya mungkin ya bertambah banyak lagi PPGT kita. Jayalah PPGT. Baik, ada lagi kah teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan. Pembacaannya terambil dalam Kejadian 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Nanti saya minta bantuan Saudari Pero ya untuk membacakan ayat yang genap. Nanti saya yang akan membacakan ayatnya yang ganjil ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kita mulai. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba. Dan Abraham tinggal di Bersheba. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Ku Rindu Sabdamu. Berfirman
Teman-teman pemuda, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan saat ini. Sebelumnya kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Bersyukur untuk hari yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua. Kami telah melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan kami boleh berkumpul bersama dengan seluruh pemuda-pemudimu di Jemaat Efrata Bontang. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk persekutuan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk kami terus belajar mengenal firman-Mu. Ya Allah Bapa kami, walaupun melalui virtual Zoom dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami, energi kami sebagai pemuda tidak akan pernah surut untuk mengenal firman-Mu. Dan saat ini bersama-sama kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menjadi topangan kekuatan bagi kami pemuda-pemudi untuk berjuang dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, bacaan kita malam hari ini melalui Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita membuka Alkitab kita melalui Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan dan teman-teman mengikuti bahan bacaan kita saat ini yang akan terus menopang kita dalam mengikut Kristus. Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya teman-teman pemuda, sebelum kita merenungkan firman Allah,
Kita akan menyimak salah satu video yang berhubungan dengan tema kita. Mungkin OS-nya bisa putarkan video. Saya ingin teman-teman benar-benar menikmati video ini dan menyimak dengan baik bagaimana kita menjalani kehidupan dengan memikul salib sesuai dengan firman Allah. Ya, silakan Kak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.
terima kasih untuk operator slide. Ya, dari pembacaan kita saat ini saya mencoba merangkul dalam satu tema perenungan, yaitu pikulah salibmu. Ya, memikul salib. Saya sengaja menggunakan katamu supaya kita introspeksi kepada diri kita. Kita masing-masing memikul salib. Jadi kita pikulah salibmu, katamu menuju kepada pribadi lepas pribadi. Ya, dalam dunia ini tidak ada yang instan. Mie instan sekalipun itu membutuhkan usaha. Ya, mie instan butuh usaha, butuh direbus, butuh ditiriskan, butuh disajikan. Jadi tidak ada sesuatu yang langsung instan, semuanya memerlukan usaha. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah jalannya. Jalan memikul salib, mengikut Yesus itu tidak mudah. Banyak orang Kristen yang kemudian melepaskan salib karena tidak kuat, tidak kokoh untuk terus memikul salib. Tetapi firman Allah saat ini hendak menguatkan kita sebagai seorang pemuda dalam menjalani masa muda yang mungkin saja penuh dengan berbagai tantangan. Keberadaan Mesias yang sejati bertolak belakang dengan konsep pemahaman orang Yahudi. Kontras antara pemahaman dan realita menyebabkan mereka menolak Yesus. Yesus seorang anak tukang kayu yang kemudian dalam kehidupannya akan melayani, menyembuhkan. Dan akhirnya Yesus akan mati di kayu salib. Disalibkan seperti penjahat-penjahat besar yang lainnya. Jalan yang dilalui oleh Yesus sangat tidak mudah. Jalannya tidak langsung menuju kepada Bapanya. Tetapi dalam perjalanan Yesus selalu mengalami penolakan. Selalu mengalami berbagai pencobaan, penderitaan. Demikian pun dengan pengikutnya. Nah, sama halnya dengan murid-murid Yesus yang juga memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang Yahudi. Ketika Petrus memprotes pernyataan Yesus bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Satu hal yang kita perlu pahami dari pembacaan kita saat ini, Petrus tidak fokus pada kebangkitan Yesus, melainkan Petrus hanya fokus pada penderitaan yang akan dialami. Sehingga Petrus mengatakan bahwa Allah pasti melindungi Yesus. Melalui pernyataan ini, ternyata Petrus belum benar-benar dengan sungguh mengerti arti pengakuan Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, pembebas, nabi atau raja. Hal ini yang betul-betul belum dipahami oleh seorang Petrus. Sehingga Yesus kemudian menyatakan teguran kepada Petrus. Teguran yang mungkin keras. Enyala iblis. Menandakan teguran yang begitu serius. Dan iblis paling senang ketika rencana Yesus ini gagal. Di dalam pembacaan kita,
Yesus kemudian mengalihkan pandangannya kepada murid-muridnya yang lain, semua murid-muridnya, dan mengatakan bahwa konsekuensi orang yang mau mengikutnya ialah sama seperti Yesus yang mengambil jalan salib, maka pengikutnya pun harus mengikuti jejak Yesus. Di sini Yesus ingin mengubah mindset murid-murid tentang panggilan hidup mereka. Dan ini dapat kita pedomani sebagai orang-orang muda saat ini. Bahwa menjadi pengikut Yesus sangat tidak mudah. Karena kita harus mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Mempersembahkan seluruh waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan. Dalam pembacaan kita sangat jelas bahwa Yesus mengatakan, seorang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa maksud dari pernyataan Yesus ini? Maksudnya ialah kita meninggalkan segala keegoisan, ambisi, kenikmatan hidup, dan kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Allah. Bahwa seorang pemuda, ketika kita benar-benar memilih untuk mengikut Yesus, bahwa kita memiliki 3 hal dalam kehidupan kita. Kita menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Menjauhkan segala hal-hal yang duniawi, keinginan daging semata. Dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai seorang muda, sebaiknya kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus juga dan kita harus memikul salib masing-masing dengan penuh pengorbanan dan siap menghadapi penderitaan karena Injil. Maka pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mati karena iman dan Injil, Kristus akan menerimanya kembali. Karena jerih payah dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tidak ada pengorbanan kita yang sia-sia, teman-teman. Pengorbanan yang jika dilakukan dengan ketulusan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Sebaliknya hukuman akan menimpa mereka yang menyangkal imannya dan berbalik mengikuti dunia. Ya, setiap orang dalam pembacaan kita, pernyataan Yesus. Orang yang berbalik kepada dunia akan menerima hukuman. Hukuman akan menimpa mereka yang menyangkal imannya dan berbalik kepada dunia. Memikul salib bagi kita, bagi orang-orang Kristen, tidak mudah, di mana kita harus menahan diri kita untuk mengikuti keinginan duniawi. Kita menahan ambisi kita, kenikmatan duniawi kita untuk tetap berjalan dalam terang Kristus. Teman-teman pemuda-pemudi Jemaat Efrata Bontang, mungkin ada di antara kita yang kadang dalam pergaulan sehari-hari maupun di sekolah, dalam pekerjaan, kadang kita dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang lain. Apalagi jika hidup di kota-kota yang besar.
Kadang seorang muda tidak mampu menjawab imannya sendiri. Kadang kita kembali mempertanyakan apa tugas kita dalam dunia. Bagaimana iman kita yang sesungguhnya? Yang kemudian pertanyaan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Mengapa hal-hal demikian dapat terjadi? Karena kita hidup seenaknya saja, semau kita. Orang muda kadang memiliki ambisi energi yang lebih kuat. Lalu kita kadang melupakan Allah, firman-Nya. Bahkan kita sudah jarang bersekutu beribadah bersama-sama. Dalam masa pandemi, kita diuji oleh teknologi. Buktinya saat ini kita beribadah tidak lagi berkumpul. Tetapi kita beribadah tanpa melihat kawan kita, melihat pemberita firman. Satu hal yang ingin kita pelajari bersama bahwa iman kita dapat goyah, iman kita dapat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin di luar kekristenan ketika kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Kadang pertanyaan hal yang mudah saja tidak bisa kita jawab karena kita tidak memiliki keinginan untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Yesus. Apa sih mau Tuhan dalam hidup kita? Apa sih mau Yesus dalam kehidupan pemuda-pemudi? Baik dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam usaha mencari pekerjaan. Melalui video tadi yang sempat kita simak bersama-sama, seseorang yang setia memikul salib. Ya, memikul salib itu tidak mudah. Sering saya katakan, jalannya tidak mudah. Ketika kita telah menerima salib, kita terus berjuang untuk mempertahankan salib. Walaupun dalam badai, walaupun dalam angin kencang, dan salib hampir terjatuh, bahkan sempat terjatuh lemah. Tetapi saat kita mengingat bahwa salib yang telah diberikan Tuhan kepada kita, harus kita perjuangkan kembali, sampai akhirnya Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mengikut Yesus, memikul salib Yesus, ialah kita harus menyingkirkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita rela mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, dan ancaman dalam pergaulan setiap hari. Kita terus mendapat gejolak. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hanya 3 hal. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Dan ketika kadang kita lelah, kadang kita juga sebagai pemuda putus asa, tidak lagi berpengharapan. Namun ketika kita sedang berputus asa, tidak berpengharapan, ingatlah salib yang sedang dipikul. Ingatlah Yesus yang telah berkorban untuk kita. Apakah kita benar-benar siap meninggalkan Yesus? Apakah iman kita hanya akan goyah karena keinginan duniawi saja? Renungkanlah sebagai seorang muda.
apapun kata orang lain, doktrin apapun yang mempengaruhi kehidupan kekristenan kita, tetaplah pikul salib. Tetaplah menjadi pemuda yang hidup meneladani Yesus. Banggalah memiliki Yesus. Setiap kita yang benar-benar mengenal Yesus, benar-benar mengenal pengorbanannya, mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan merasa bangga. Tuhan sudah berkorban untuk saya. Masa saya harus meninggalkan salibnya? Dia sudah mati, sudah berkorban, sudah bangkit untuk saya. Jadi saya harus berbangga memiliki Allah, memiliki Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Yesus memberikan alasan melalui suatu paradoks dalam bacaan kita yang bernilai kekekalan. Bila seseorang menikmati kesenangan dunia, ia akan kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang rela kehilangan kesempatan di dunia, ia akan memperoleh kehidupan yang mulia di dalam kekekalan. Jadi hal-hal yang ada di dunia hanya sementara saja. Kenikmatan dunia, jika kita tinggalkan dan kita berbalik kepada Allah, kita akan menikmati hidup yang mulia dalam kekekalan. Jadi tidak ada alasan bagi seorang pemuda untuk tidak memikul salib. Ya teman-teman, mungkin ada yang pernah mendengar khotbah saya dan saya mengatakan pengikut Kristus tidak hanya ketika kita menjadi pelayan. Pengikut Kristus tidak hanya ketika kita menjadi pendeta, majelis, atau pengurus. Tidak hanya sebatas itu mindset kita untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus dimanapun kita berada. Di sekolah, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang teman-teman lakukan. Berusahalah untuk mempertahankan. Berusahalah untuk meneladani Yesus dalam aktivitas sehari-hari. Salib yang kita pikul saat ini, mungkin kita sebagai seorang muda masih berenergi. Tetapi kadang telinga kita terus digaungkan oleh hal-hal yang membuat kita seakan-akan ingin meninggalkan Yesus. Namun satu hal teman-teman, salib yang kita pikul saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Apalagi yang kita meragukan, tidak ada sama sekali teman-teman. Mungkin kita hanya mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah, sehingga kadang salib itu terjatuh. Tetapi mari kita kembali menyadari bahwa apa yang saya pikul, apa yang kita pikul, tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan yang telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Motivasi kita untuk mendapatkan, ambisi kita untuk menjadi seorang yang sukses, jangan hanya mengikuti keinginan duniawi yang kemudian akan membawa kehancuran bahkan kekecewaan kepada kita.
Karena jalan menuju kemuliaan Allah Bapa seharusnya kita tapaki dengan tidak mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa engkau langsung mendapat kemuliaan. Tidak. Tuhan terus menguji iman kita, terus menguji kehidupan kita. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita memperjuangkan kehidupan yang kekal itu dalam perjuangan memikul salibnya. Dalam ibadah virtual yang seperti ini, memang sangat tidak mudah bagi kita. Bahkan kita pun dalam beribadah kadang tidak tulus. Dalam beribadah virtual kadang kita jenuh. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah jenuh. Sudah jenuh mengenal firman Allah. Sudah jenuh dalam ibadah yang hanya melalui virtual. Yang kadang membuat kita mengantuk. Kadang membuat kita tidak semangat. Karena kita tidak bertemu. Tetapi ibadah virtual jangan hanya menjadi rutinitas kita saja. Bahwa kita hadir, kita mengikuti ibadah. Tetapi melalui ibadah-ibadah kita terus mengenal Allah. Mengenal Yesus sebagai kekuatan kita untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Kita tetap berjuang sampai akhirnya Tuhan tetap mendapatkan kita tetap setia. Sama halnya dengan video yang tadi yang sempat kita dengarkan, yang tempat kita simak bersama-sama. Marilah teman-teman pemuda, kita belajar untuk benar-benar memikul salib. Kita belajar untuk mengingat perbuatan Allah ketika kita sedang dalam kesulitan. Apa yang sudah Tuhan buat bagi diri kita. Dan kita kembali memikul salib walaupun dalam badai, dalam pergumulan, persoalan apapun. Mungkin karena persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah, dalam keluarga, dalam sekolah, mungkin atau sedang yang bergumul tentang masa depan. Atau mungkin yang sedang bergumul karena sedang mencari pekerjaan. Apapun pergumulan teman-teman. Apapun yang menjadi keluhan, kesulitan teman-teman. Tetaplah berjuang untuk memikul salib. Kembalilah kepada Yesus. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Pikullah salib, berjuanglah sampai akhirnya Tuhan mendapatkan kita semua tetap setia di dalam firman-Nya. Amin. Baik, teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar, biarlah firman yang sudah kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Baik, teman-teman, tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan tanda ungkapan syukur kita, mari kita membaca nats persembahan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Doa syafaat. Baik teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Kita tetap mendukung dalam doa pelayanan kita. Selanjutnya, mari kita saat sepikir kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah, Allah yang senantiasa memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi di tengah-tengah jemaat, di dalam pekerjaan, di dalam studi, maupun dalam segala usaha yang sedang kami lakukan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan hari ini yang boleh terjalin melalui virtual Zoom. Kiranya kami dapat terus dikuatkan, dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan bawalah kami untuk senantiasa memikul salib-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak akan kehilangan identitas kami sebagai pengikut Yesus, tetapi kami akan terus bercahaya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah Bapa kami, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, pada malam hari ini kami datang berdoa mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, dan kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk terus melayani Engkau. Ya Allah Bapa kami, kiranya pelayanan di tengah-tengah pemuda-pemudi Jemaat Efrata Bontang akan tetap berjalan dalam kondisi dan keadaan apapun. Firman Allah akan tetap dinyatakan. Dan pakailah setiap pemuda-pemudimu untuk terus melayani, untuk terus memakai energi,
untuk melayani Engkau. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan karuniakan bagi kami, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga. Sekiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, dan kami dijauhkan dari berbagai penyakit. Ya Allah Bapa kami juga berdoa bagi segenap pemuda-pemudimu, kiranya Tuhan boleh tetap teguh, tetap tangguh dalam menjalani kehidupan, dalam bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Ya Allah Bapa kami terus menyatakan kerinduan kami, sukacita kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang akan senantiasa mendampingi kami, yang akan senantiasa memberikan hikmat kepada kami. Dan kami bersukacita saat ini atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan tetap melengkapi sukacita dan segala harapan kerinduan boleh tercapai seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kami berdoa bagi rencana pemuda-pemudimu, kiranya Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan mereka, menuntun dan memberikan kesehatan, kesepikiran dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berdoa untuk rencana peneguhan CD yang akan dilaksanakan esok hari. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap peserta dan setiap pelayan, kiranya boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk menerima peneguhan. Dan kami percaya iman kami akan senantiasa terpaut kepada Tuhan. Ya Bapa kami, begitu banyak kerinduan kami, harapan kami, yang kami sampaikan kepadamu, sekiranya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kami harapan dan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan pemuda-pemudi. Ya Allah Bapa kami berdoa bagi persembahan kami, kiranya Tuhan melalui persembahan ini, baik berupa materi, berupa hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, waktu kami, tenaga kami, sekiranya dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang butuhkan dan dalam pelayanan di tengah-tengah PPGT Jemaat Efrata Bontang. Ya Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, baik yang dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah, dalam pekerjaan, dan saudara-saudara kami yang sementara mencari peluang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka, apapun yang Tuhan sediakan bagi mereka, sekiranya boleh diterima dengan sukacita, dan kekuatan kesehatan tetap Engkau anugerahkan bagi mereka. Ya Allah Bapa kami, inilah doa seruan kami, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah makan dengan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, marilah kita pergi ke dalam kehidupan kita dan kita tetap menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita tidak akan pernah kehilangan identitas kita sebagai pengikut Yesus, tetapi kita terus berjuang untuk kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Baik teman-teman, masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkitkan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, gerakkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia senyata di dalam kasih Tuhan. Mari hina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Baik teman-teman, demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini.
Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada MC. Ya, luar biasa ibadah kita pada malam hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat dan kasih-Nya Dia sudah menuntun dan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Walaupun tadi di awal-awal ibadah ada sedikit jaringan yang kurang mendukung, tetapi kita tetap mengucap syukur karena hal itu ya. Dan saya juga mengucap syukur, dan saya juga berterima kasih kepada Kak Olive, Kak Priscilia, dan kepada Kak Agus yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada penyampaian dari pengurus PPGT, saya persilakan. Dari Bapak Ketua, Kak Denny, ada Kakak? Yang penyampaian buat teman-teman, shalom dulu. Terima kasih buat kehadiran kita pada malam hari ini yang telah mengikuti ibadah, dan buat teman-teman yang mengambil bagian kami ucapkan terima kasih. Mungkin langsung saja untuk ibadah selanjutnya yang bertugas silakan divisi ibadah untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, shalom Pak. Mungkin ada penyampaian lagi dari pengurus lain? Tambahan, saya persilakan. Oke. Informasi untuk ibadah PPGT kita pada Sabtu depan, tanggal 20 bulan 2 2021, tempatnya kita melihat situasi ya. Kemudian untuk plan firmannya Penetua Robi SPD, untuk MC Saudara Theo, dan liturgi Saudara Denny, untuk host Saudari Oges, kemudian pemain musiknya Christian Tonji. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat kondisi untuk teman-teman yang bertugas, apakah sudah boleh di gereja, kita akan laksanakan ibadahnya untuk yang bertugas saja di gereja, dan untuk teman-teman yang lainnya dari rumah masing-masing. Kemudian untuk pemain musiknya ya, ada nggak ya Christian Tonji? Nggak ada ya? Oke, untuk itu aja sih dari saya teman-teman. Untuk dari bidang pelayanan, mungkin selanjutnya dari saya kembalikan kepada MC. Oke Kak, terima kasih. Mungkin ada penyampaian lagi tambahan dari pengurus lain, saya persilakan. Ya, teman-teman, kalau misalnya tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini baru pertemuan kedua saya dengan teman-teman pemuda di luar dari ibadah hari Minggu, pun dari ibadah Natal, ibadah Tahun Baru. Ini perkumpulan kita, walaupun melalui virtual Zoom, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi saya berterima kasih kepada teman-teman pemuda, teman-teman PPGT, baik pengurus, Bapak Ketua PPGT, dan rekan-rekannya yang lain. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih juga atas dukungan dan doanya selama saya di Jemaat Efrata Bontang. Mungkin ini terakhir pelayanan terakhir, entah terakhir atau masih ada selanjutnya. Ya, kita tetap berharap komunikasi kita tetap berjalan. Ya, selama masa pandemi tetaplah melakukan ibadah, apapun keadaannya, kondisinya, gunakan semua fasilitas. Kita orang muda jangan kehilangan akal untuk memberitakan firman. Iya. Orang muda kadang terkenal dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang terus digaungkan. Jangan hanya sekedar menjadi ide, tapi betul-betul kita
representasikan, betul-betul kita aplikasikan dalam pelayanan kita setiap dalam pelayanan pemuda. Teman-teman pemuda juga punya banyak talenta IT, talenta pokoknya banyak lah, dan itu harus benar-benar digunakan supaya firman tetap diberitakan. Iya, sekarang sudah tidak ada lagi namanya kalau lewat online tidak sah. Iya. Padahal online pun dapat menjangkau semua orang. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika selama ini pelayanan saya selama di Jemaat Efrata Bontang agak kurang karena kondisi. Dan saya datang di bulan 12, nyeberang bulan 1-2 itu memang pelayanan agak kurang dan semuanya lagi kayak memang kurang pelayanan di bulan tersebut. Dan baru ini saya mungkin mengenal teman-teman pemuda yang harusnya selama saya di sini saya harus bersama dengan teman pemuda, tetapi karena kondisi, karena pandemi, dan kita tetap berdoa pandemi akan segera berlalu dan teman-teman boleh menikmati masa muda, tetapi nikmati masa muda dengan jangan dinikmati dengan sia-sia, tetapi tunjukkanlah teladan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf jika selama ini ada tutur kata saya, ada tingkah laku saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dimaafkan karena besok saya sudah pengutusan kembali ke kampus untuk melaksanakan dan melanjutkan studi saya. Dan mohon dukungan dan doa dari teman-teman jika Tuhan berkenan tahun ini, sepulang ini saya akan melakukan skripsi, dan jika semuanya berjalan dengan lancar, tahun ini akan diwisuda. Ya, semoga tetap berdoa pandemi akan segera berlalu. Ya, mungkin itu saja harapan, dan tolong doakan hari Kamis depan saya sudah take out dari tempat ini. Dan ya, semoga dalam perjalanan dilindungi, dan mohon doa dukungan dari teman-teman semua. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Tetaplah jaya PPGT. Shalom. Iya, shalom Kak. Mungkin ada penyampaian lagi tambahan dari pengurus PPGT yang lain. Saya persilakan. Kak Agus ada yang disampaikan, Kak Agus? Kenapa kamu nembak aku, Lip? Oke, shalom, selamat malam. Mohon maaf ya, videoku nggak bisa nyala. Jadi mendengar suara aja. Ya, kami dari PPGT Jemaat Efrata Bontang mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Lia. Tidak ada yang salah, Kak, dalam pelayanan yang Kak sudah berikan kepada kami semua. Dan mungkin kami kali yang harus meminta maaf karena selama Kak Lia berada di Bontang, kami yang agak kurang komunikasi atau pendekatan dengan Kak Lia. Saya aja ketemu dengan Kak Lia itu cuma beberapa kali. Kalau melalui Zoom mungkin sering, tapi kalau ketemu tatap muka langsung itu agak kurang. Dan kami bersyukur kami boleh dikenalkan dengan Kak Lia. Sekiranya sekalipun jarak akan memisahkan kita, tapi ketika kami membutuhkan pelayanan, Kak Lia dapat tetap memberi diri untuk PPGT Jemaat Efrata Bontang. Doa kita bersama, semoga 3 huruf tambahan di belakang namanya Kak Lia, tahun ini boleh Kak Lia dapatkan. Amin. Ya, untuk teman-teman PPGT juga, kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu dari Eman, itu ada mengirim form pendataan ulang di grup PPGT.
sekiranya teman-teman itu dapat mengisi, karena kita akan mengupdate kembali untuk pendataan PPGT ya. Jadi sekiranya teman-teman yang belum mengisi dapat mengisinya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait pelayanan PPGT dapat disampaikan, atau misalnya ini kan ibadah kita kan ibadah umum. Jika dari teman-teman ada yang menginginkan ibadah yang mengatasnamakan pribadi atau pelayanan pribadi, bisa disampaikan kepada kami pengurus, nanti kami coba menjadwalkannya. Ya, untuk teman-teman mungkin sebagai kenang-kenangan terakhir kita dengan Kak Lia, ayo kita buka kamera bersama. Sedihnya aku nggak bisa lihat mukaku. Kita screenshot. Semoga yang HP ku satu bisa. Kesini join guys. Masa aku mau gabung sama adikku sih? Nggak bisa nggak apa-apa lah. Teman-teman yang lain aja, ayo kita buka kamera. Erda kah? Atau siapa yang bisa screenshot? Denny, Kaden? Tolong di screenshotkan atau difotoin kah? Ayo, ada Regina, ada Theo, Kak Fitri, Elwin, Pero dan Ria, Erdianus, Windy dan Abner. Mana Abner, Windy? Gina. Mana Regina? Kenapa kamu foto terus ya? Ada Hesra. Dibuka Hesra, tolong. Ternyata Nek Bota ini Andisa. Itulah aku ngakak di sini nak Kak Agus. Memang lo macam apa banyak yang kasih. Sudah Kak, sudah diambil Kaden atau Erna ini? Oh ini Dian ya yang satunya, Erdianus Dian ya. Halo Dian, lama tak jumpa. Pak Pendeta juga itu enggak buka kamera. Oh iya Pak Pendeta. Pak Dia Pen. ambil nanti gambarnya. Atau siapa yang bisa? Sudah. Oke, bagus Dian. Kak Good job. Fitri juga nah. Oh itu Pak Pendeta sudah muncul. Ayo 1, 2, 3. PPGT Jayalah, tangannya diangkat guys. Nggak ada muka aku. Oke. Ini kita sedang angkat tangan, sudah diambil kan? Sudah, bubar. Jangan lupa bidang komunikasi. Sudah diupload kok, ya. sudah. Ya mungkin sekian Jangan penyampaian dari ketawa, saya. Lid. Dari teman-teman yang lain kali. Puas sekali tuh Alif ketawa. Nek Bota. Cepat ganti namamu. Ngakak kamu tak kuat. Iya teman-teman. Ini kemarin itu tahun berapa ya? Kami tuh ada bikin video PPGT. Dan videonya itu sudah ada di saya. Itu sekitar 28 menit. Terserah nanti kapan ada waktu mungkin bisa kita tayangkan bersama untuk kita nonton. Karena video ini sudah dibuat tapi tidak pernah dipublis sama sekali. Itu masih ada Tetra, ada siapa lagi ya? Masih ada Kak Grey di situ. Itu zaman-zamannya waktu mau raya Kak atau mau ke Pasca Kak, Lade? pasca itu. Pasca ya? Iya, Bukan pasca. Pasca Delip. Di sana mau putar pasca.
Enggak, maksudnya yang kita buat videonya itu. Nantilah mungkin kita bisa atur waktu, tergantung Pak Ketua aja, kapan bisa kita nobar bersama atau diapain lah videonya itu, karena cukup panjang. Kalau masukin di IG juga kayaknya nggak cukup. Betul. Ya Capek-capek mungkin itu direkam aja Gus yang bisa sampai saya mau sampaikan. patah kaki. Yang penting Olivia nggak ketawa aja. Kembali ke MC. Silakan MC. Ya, demikian penyampaian dari pengurus. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah telah berakhir. Dan mungkin teman-teman yang lain bisa dapat mengajak teman-teman PPGT yang lainnya juga untuk dapat bergabung pada minggu depan. Soalnya ibadah kita anggotanya pada malam hari ini nggak nyampe 30 orang, yang tadi terakhir 23 saya lihat. Semoga kedepannya masih makin bertambah banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan shalom. Shalom. Selamat malam semua. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya buat teman-teman yang bertugas, nanti kita ada persiapannya. Theo, MC Theo. Oke, siap. Mantap, Theo. Kenapa kamu ketawa, Pi? Nek botak. Aku nggak kuat tau lah. Aku lo chat kamu bilang bukan kamu. Aku kira Theo. Kakak. Kak Lia mau lihat videonya juga Kak Agus. Kasih aja juga. Tunggu ya, aku putar. Iya, mungkin sembari Agus masih searching. Tanggal berapa berangkat, Lia? Hari Kamis ke Samarinda. Di muka rantasa, Gus. Mana Tetra ini? Agak goyang ya Kak Agus. Kamu kenapa? Kok mukamu itu muram? Kamu sakit ya? Enggak. Terus Sakit, Uti sakit. Ayo temanku di sana. Carilah kegiatan keluar. Telepon teman-temanmu. Kan banyak teman-teman sekolahmu di sini. Kok bisa jalan-jalan, bisa janjian. Udah beda mah. Temanku semua sudah di Jogja, di mana-mana kuliah. Di sini udah sepi. Atau begini saja. Bagaimana kalau kamu bergabung saja di PPGT di bawah? Kamu kan dulu juga remajanya di bawah. Biar kamu juga punya kegiatan. Bagaimana? Harusnya siapa sudah Mbak? Kalau tidak salah itu sekarang itu ketuanya itu Berselina. Cuma dia saat ini sedang hamil. Mungkin dia nggak akan bisa temani kamu pergi jalan-jalan, pergi kenalkan teman-teman. Siapa sudah? Siapa ya? Sebentar. Dulu Mak, aku tuh remaja aktif juga di sana kan di bawah. Tapi kan sudah kemana-mana, sudah ada yang nikah, jadi nggak ada yang kenal lagi sekarang generasinya. Pak Caca. Aktif, tomboy. Pak Caca itu kan wakil ketuanya PPGT. Nanti dia yang bawa kamu, kenalkan teman-teman di PPGT. Pak Caca itu Ferry kah Mak? Iya. Oh, ada nomornya kah Mak? Wah, ada di HP. Mama lagi sibuk sana, pergi cari sendiri deh. HP yang mana? Ada di meja. Aku ambil ya. Halo?
Pak Ca, Uti ini. Iya baik Pak Ca. Iya sudah dibontang ini Pak Ca, Tuhan sudah selesai. Iya. Pak Ca mau tanya ini deket-deket ini ada agendanya PPGT kah? Oh rapat. Oh, bolehkah aku gabung-gabung Pak Ca? Sudah lama juga kan nggak gabung-gabung. Oh iya. Iya. Tapi aku nggak tahu ke rumahnya Akin Pak Ca. Boleh nebeng kah Pak? Oh iya. Oke. Oke, tunggu ya besok Pak Ca ya. Ya. Sip. Ya, Vespa. Iya. Baca juga yang harus lihat. Woi Pak Caca. Oke, Pak Caca, Vespa. Buat cewek di depan Kang. Udah jadi. Dijemput ke rumahnya sendiri, dibawa ke rumahnya sendiri. Ya ampun. Ini. Kenapa emang? Nanti dorong lagi kita di jalan. Wah, meragukan kamu nih. Dari kemarin kita nih. Sabar. Tinggal dekat lagi situ, 2 rumah lagi. Nah, ini rumahnya. Oh ini. Katanya tadi nggak mau kok. Ayo dah. Asa. Ada anak pegang videonya mereka. Oh iya, bagaimana dengan dia? Dia kan ini masuk seksi dalam. Dia aja tidak pernah muncul. Iya nih, dari kemarin juga dihubungin. Ngeri ya bubuhan. Padahal kan dia aktif di sosmed. Ngeri ya bubuhan. Tapi kok kalau dihubungin nggak ada responnya ya? Terus bagaimana nih? Ya mending di ini aja langsung dikunjungi aja orangnya. Bisa juga sih, saya setuju dengan kamu. Iya nih, bagaimana kalau kita langsung berkunjungan aja nih ke rumahnya? Ayo sudah. Ayo, setuju. Ayo, bagaimana silakan? Ya. Iya, ayo, berangkat. Ya sudah. Nggak aku lihat lift. Shalom. Shalom. Kenapa putus sama terus pada lucu kok di sini? Shalom. Shalom. Dari siapa? Ada dia. Oh iya, dia. Nggak usah kamu batu-batu pi, keluar aku. Enggak. Kok begitu sih kak? Rian, kok begitu sih? Harus kemana lo di luar situ? Udah suruh pergi aja. Bilang. Masih lama kayaknya. Iya, sudah jam berapa ini? Memang Sebentar dulu, tunggu nanti. Aduh,
Aduh, Kak Agus. Astaga, bentar dulu Ike, baru kamu pulang. Ini Ah, udah kita ini udah datangnya jam sama-sama. berapa, Kak? Astaga. Bentar lagi aja. Iya, kasihan lah teman-teman yang lain. Ini Masa jam nunggu berapa, kamu? Kak? Saya les. Kamu les jam berapa sih? Ini baru jam 6. Udah lo biasanya jam 7. Dulu Ike. Aku Ayo, mau duluan Ike. ya. Nanti bentar dulu. Kak, pulangnya ada. Ya. Sa, aku mau pulang. Kamu udah ikut aku? Mau balik? Iya, soalnya aku lagi manggil. Selesai Anissa. Iya, soalnya lagi dipanggil, buru-buru. Mau Jangan ngantar ketawa-ketawa nanti dia rumah sakit keluar. dulu. Dadah, pulang dulu Kak ya. Padahal tadi janjiannya bareng-bareng. Sekarang giliran kita berdua. Bawa. Mungkin ada kesibukannya memang mereka masing-masing. Jadi nggak bisa setia di sini juga. Kamu tuh anak baru, jadi kamu belum tahu apa-apa. Kami loh yang sudah sering sekali diginiin. Mereka itu nanti kalau giliran hari H baru mau muncul semua. Giliran masalah begini coba, mana ada? Pada pergi satu-satu kan? Capek tau aku. Yang penting kan ketua pemudanya kan yang kasih contoh. Iya, Ini. kalau ketua aja yang jalan sendiri nggak akan bisa. Kita tuh kan dipemudakan organisasi, jadi setidaknya harus kompak. Ini loh, masa semuanya beban dilimpahkan ke aku? Mungkin Kayak ini di kedepannya. dalam, dia kan itu bendahara. Setidaknya kan nongol lah. Ini loh acara loh, semakin dekat. Terus aku semua yang menanganin. Males aku pulang aja duluan ya. Cip lagi tuh berdua. Teh aku sama mereka. Kamu tunggu Kak Ferry lah. Loh, kamu kan nanti jemput Kak Ferry. Enggak kan? Udah, nanti kamu sama Kak Ferry aja aku balik. Jangan-jangan karena ini Tetra pergi. Kasus kamu Gus. Kamu sih Gus tinggal. Halo, Pak Cah. Sudah di mana ini? Ini aku di rumahnya Dian. Ini BSD. Iya, aku tunggu sini ya. Hmm. Nah, Tik, mana yang main? Tadi nih tunggu di sini semuanya. Satu pulang. Banyak sekali Nyari sana alasannya. kan nggak ada, katanya kesini. Iya, katanya perkunjungan. Ini seksi dana, Oh. aktif. Sekian. Jadi kita buka nih. Jadi dari minggu di sini lama. Iya. Kenapa ada penonton dari luar itu? Mainnya mana? Tadi ketua pemudanya juga sudah cupit. PGT. Ada Kak Herti. Halo. Berat ini makanya kocak-kocak. Putar dia Biar- aja biar- di slide. YouTube ya, set YouTube Gus. Kalian lo video Masukin di Biasa. Oh, ada YouTube kita kan, PPGT. Yang ini karena aku kan nggak tahu. Dian. Ayo bro video-video sama lagu-lagu bro yang di kita Caca kan masukkan di YouTube. Nah, ya, saya coba. Belum pernah dirilis. Saya masuk sini dulu. Saya kemas aja dulu lah. Udah kamu nggak minum? Gak apa-apa. putus-putus makin rusak. Ayo dulu. Berat soalnya. Kata aja Nggak nanti ada kasih di YouTube. YouTube sih, kita nggak punya YouTube. Si Dian kan seksi om. Terus katanya tadi dengar Iya, matikan aja sudah ya. Akhirnya, yang penting sudah lihat. kepanitiaan. Akhirnya kita melakukan Puas deh, ulang nanti. Caca masih boleh baca aja nah. Jadi tadi kesini, terus yang lainnya pulang karena Ini jangan belum kenal skincare ini. kegiatan mereka.
Ada yang les, ada yang panggil orang tuanya. Berapa lama sih nungguin tadi? Ada sejam. Ada om, ada. Nah ini makanya saya belum dari nol tadi. Apa? Oh iya. Saya belum tahu apa dia di kamar tuh, belum saya cek. Mungkin ada tuh. Iya. Berat. Kita matikan aja sudah. Buka link YouTube buat Nanti aja, Lip. YouTube kayak kalian Kita atur waktu lagi. Herti. Nggak sopan Herti. Kak Herti, Bunda Aing, Mami. Nebota ini bikin. Oke ya. Betul. Bye-bye. Kita matikan aja sudah. Oke, bye-bye. Apa sudah malam minggu dalam Malam minggu di Zoom.